Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan pergi ke acara makan malam keluarga Mo. Dia diundang oleh Mo Susu, nona muda keluarga Mo. Sesampainya di sana, Bupan dan Wang Chao bertemu dengan Peng Hua. Mereka saling beradu argumen hingga membuat keributan. Dengan penuh amarah, Peng Hua mengusir Bupan. Di saat itu juga Mo Susu datang. Dia menundukkan kepala, meminta maaf kepada Bupan. Sikap hormat Mo Susu membuat orang-orang berpikir Bupan dan Wang Chao adalah orang penting. Mo Susu mengajak Bupan masuk dan menikmati makanan. Manajer dari keluarga Mo mengatakan kalau dia tidak layak menghadiri acara ini. Peng Hua terkejut. Dia berusaha mengelak dari tuduhan Bupan. Mo Susu menjadi marah. Kemudian dia memecat Peng Hua. Keputusan tersebut membuat Peng Hua pingsan. Dia merasa semuanya sudah berakhir. Wajah Xiaoqing memucat karena Peng Hua sudah dipecat. Dia takut tidak akan ada dukungan di masa depan. Kemudian melirik Wang Chao, berharap bisa kembali berpacaran dengannya. Xiaoqing mendekat, memeluk Wang Chao. Dia mengatakan sudah sadar dan ingin kembali pada Wang Chao. Wang Chao terlihat ragu, tapi Bupan mengingatkannya. Terakhir kali, Xiaoqing telah meninggalkannya. Mendengar nasihat Bupan, dengan tegas Wang Chao menolak Xiaoqing. Mo Susu menyela, mengajak mereka masuk. Mereka berdua berjalan masuk, didampingi oleh Mo Susu. Di lain sisi, Xiaoqing terjatuh. Dia merasa menyesal dengan pilihannya. Berpindah ke dalam. Acara makan malam dan lelang keluarga Mo telah dimulai. Bupan duduk bersama dengan Mo Susu. Bupan bertanya kepada Mo Susu, apakah dia tahu beberapa tahun yang lalu real estate Dong Huang membeli tanah di distrik Donghu. Wang Chao sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu informasi tersebut. Mo Susu merenung. Dia tidak tahu. Beberapa tahun terakhir, dia sedang kuliah di luar negeri dan semua hal di sini diurus oleh Mo Yi. Bupan merasa masalah orang tua Wang Chao terkait dengan Mo Yi. Di saat itu juga, Mo Yi datang. Dia tersenyum kepada Mo Susu sambil menawarkan bantuan terkait informasi perusahaan Dong Uang. Mo Susu mengatakan dia hanya ingin Mo Yi bersiap-siap angkat kaki dari perusahaan. Melihat orang-orang yang ada di sekitar Mo Susu, Mo Yi ingin Mo Susu memperkenalkannya. Dia berpikir, apakah pemuda tersebut yang telah membantu Mo Susu? Mo Susu memperkenalkan Bupan sebagai temannya. Mo Yi tersenyum. Dia juga memperkenalkan diri sebagai sepupu Mo Susu dan juga CEO dari perusahaan Dong Huang Real Estate. Mendengar hal itu, Wang Chao langsung bertanya. Dia meminta informasi terkait pembunuhan beberapa tahun yang lalu di distrik Donghu. Mo Yi mengatakan itu adalah informasi yang bersifat rahasia. Dia berpikir, apakah pria ini adalah anak dari pasangan tersebut? Bupan melihat reaksi Mo Yi. Dia merasakan detak jantung Mo Yi sedikit meningkat. Kemungkinan ada iblis hati di dalamnya terkait kematian orang tua Wang Chao. Tang Lao bertelepati ke Mo Yi. Dia merasa Bupan ini tidaklah mudah dan ingin mengujinya. Mo Yi kembali tersenyum. Dia memperkenalkan Tang Lao kepada Bupan. Dia adalah konsultan khusus Dong Huang Real Estate. Tangan Tang Hao diselimuti aura. Peng Bo berbisik ke Bupan, menyuruh Bupan berhati-hati. Tang Lao ini adalah penjaga khusus Mo Yi. Bupan berdiri, kemudian mereka berdua saling berjabatan tangan. Kekuatan internal di antara mereka berdua saling beradu. Dari bentrokan tersebut hasilnya sudah pasti. Tangan Tang Lao terbakar oleh kekuatan internal Bupan. Tang Lao mengatakan, Bupan memang bukan orang biasa. Keterkejutan muncul di wajah Mo Susu dan Peng Bo. Mereka kembali dibuat terkejut oleh Bupan. Mo Yi pun langsung pergi, diikuti oleh Tang Lao. Dia duduk di meja sebelah Bupan. Mo Susu bertanya, apakah ada sesuatu yang diinginkan oleh Bupan dalam pelelangan? Bupan mengatakan, dia masih belum menemukan benda yang membuatnya tertarik. Di atas panggung, barang lelang terus dikeluarkan. Sampai di puncak acara, juru bicara melelang benda terakhir. Itu adalah sebuah batu giok. Harga awal dari batu tersebut adalah 1 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 500.000. Bupan memperhatikan batu giok yang akan dilelang. Dia mengetahui itu adalah kristal energi api. Dia tidak menyangka bisa melihat benda yang bagus dalam pelelangan ini. Bupan mengatakan dia menginginkan batu tersebut. Mendengar permintaan Bupan, Mo Susu menjadi semangat. Dia merasa senang bisa membantu Bupan. Tawaran untuk batu tersebut terus meningkat. Di lain sisi, Tang Lao juga menginginkan batu itu. Dia meminta Mo Yi membelinya. Mo Yi pun ikut menawar. Dia memberikan harga 10 juta.
Mo Susu tidak mau kalah, dia juga menawar dengan harga 15 juta. Bupan bertanya, apakah Mo Susu ingin membeli batu tersebut untuk dirinya sendiri? Mo Susu mengatakan, dia membeli batu tersebut untuk Bupan. Bupan merasa, Mo Susu ini memiliki hati yang baik. Mo Yi melirik Mo Susu, mengatakan, temannya sangat menginginkan batu tersebut. Apakah Mo Susu bisa melepaskannya? Mo Susu tidak akan menyerah mendapatkan batu tersebut. Mendengar perkataan Mo Susu, Mo Yi menaikkan harga menjadi 20 juta. Mereka berdua terus bersaing. Sampai akhirnya, Mo Yi menghela napas. Dia menaikkan harga menjadi 100 juta. Orang-orang sangat terkejut mendengar harga tersebut. Peng Bo menyuruh noda-mudanya tidak menawar lagi. Dia merasa harga batu tersebut tidaklah sebanding dengan manfaat yang didapat. Mo Susu mengikuti perkataan Peng Bo. Dia meminta maaf kepada Bupan karena tidak bisa mendapatkan batu tersebut. Bupan tidak mempermasalahkan. Dalam hati dia merenung. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Hitungan mundur terus dihitung oleh juru bicara. Sebelum hitungan ketiga, Bupan berteriak menawar batu giok dengan harga 200 juta. Seketika, orang-orang terkejut. Mereka berpikir, apakah pemuda tersebut memiliki banyak uang? Mo Yi menatap Bupan. Dia bertanya, apakah Bupan memiliki uang sebanyak itu? Mendengar perkataan Mo Yi, Mo Susu langsung membela Bupan. Bupan menyuruh Mo Yi tidak banyak bicara dan terus menawar. Mo Yi ingin menaikkan harga, namun dihentikan oleh Tang Lao. Dia mengatakan tidak menginginkannya lagi. Kemudian bertelepati, Tang Lao akan mengurus Bupan. Mendengar hal itu, Mo Yi menatap Bupan. Dia akan melepaskan batu giok tersebut. Bupan pun tersenyum. Dia bisa mendengar telepati Tang Lao kepada Mo Yi. Dia juga berpikir, jika kedua orang itu berkaitan dengan kematian orang tua Wang Chao, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Pada akhirnya, batu itu jatuh ke tangan Bupan. Seorang wanita mendatangi Bupan, membawa mesin edisi untuk pembayaran 200 juta. Bupan menggelengkan kepala, dengan santai mengatakan, dia tidak memiliki uang. Juru bicara lelang sangat terkejut, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sana. Mereka beranggapan, pria tersebut hanya ingin bermain-main dan menghancurkan pelelangan keluarga Mo. Mo Yi juga berdiri, dia sangat marah, mengatakan, Bupan ini berani memprovokasi acara lelang keluarga Mo mereka. Mo Susu masih tetap membela Bupan. Dia yakin Bupan memiliki alasannya sendiri. Bupan mengeluarkan sebuah benda, itu adalah sebuah jimat. Jimat tersebut memiliki harga yang setara atau lebih tinggi daripada batu giok. Mendengar perkataan Bupan, pelayan wanita membawa jimat untuk dinilai. Mo Yi kembali menghina Bupan, namun Bupan tidak mempedulikan. Sesaat kemudian, juru bicara lelang mengumumkan, jimat yang diberikan oleh Bupan memiliki nilai 500 juta. Mo Yi sangat terkejut, dia tidak percaya dengan perkataan juru lelang. Tang Lao menatap jimat tersebut. Dia merasa jimat itu memancarkan energi spiritual dan berpikir, apakah Bupan ini adalah seorang kultivator? Keributan muncul karena nilai jimat tersebut. Orang-orang juga tidak percaya dengan nilai yang diberikan. Pelayan wanita mendekat ke Bupan, memberikan sisa uang 300 juta milik Bupan. Bagi Bupan, uang seperti itu tidak ada artinya. Di lain sisi, Mo Yi pergi, dipenuhi dengan kekesalan. Bupan memberikan nomor teleponnya kepada Mo Susu. Jika dia memiliki informasi terkait hal-hal yang ditanyakan sebelumnya, Mo Susu bisa menghubunginya. Mo Susu merasa senang bisa mengenal Bupan. Beberapa saat kemudian, seseorang menelpon Mo Susu, mengatakan penyakit ayahnya semakin memburuk. Dia ingin melihat Mo Susu. Peng Bo yang juga ada di sana, dia menyarankan Mo Susu meminta bantuan kepada Bupan. Mo Susu berpikir kalau dia bisa membantu Bupan, Bupan pasti akan membantu menyembuhkan ayahnya. Berpindah ke tempat lain, seorang pria bersama dengan Mo Yi dan Tang Lao. Dia mengatakan, Mo Susu akan bergabung dengan perusahaan. Melihat sifatnya, dia akan tahu bahwa mereka mengambil uang perusahaan. Orang yang berbicara adalah Mo Bangyan, ayah dari Mo Yi. Dia juga mendengar, baru-baru ini, Mo Susu bertanya soal tanah distrik Donghu. Mo Yi menenangkan ayahnya. Dia sendiri akan menyelesaikan semua ini. Tang Lao juga menenangkan mereka berdua. Dengan teknik dunia bawahnya, meski Bupan membantu, Mo Susu tidak akan bisa lepas. Kepercayaan dirinya sangatlah besar. Hari berikutnya, di kamar Bupan, dia memegang kristal energi api. Dengan kristal tersebut, Bupan dapat melatih teknik mata. Batu kristal digenggam dengan sangat erat. Batu tersebut dihancurkan.
Dari dalam batu keluar aura, kemudian diserap ke dalam mata Bupan. Dia berteriak, "Lotus merah pupil api, keluar!" Lotus api keluar di bawah kaki Bupan. Lotus itu membakar tubuh Bupan yang sedang duduk di atas lotus. Sesaat kemudian, teknik mata selesai. Bupan merasa teknik itu meningkatkan keberuntungannya dengan energi api. Di saat yang sama, handphone Bupan berdering. Itu adalah telepon dari Mosusu. Dia mengajak Bupan bertemu di sebuah kafe. Bupan pun ke sana. Sesaat mereka berdua sudah bertemu. Mosusu mengatakan, keluargamu mereka adalah keluarga bela diri. Tapi ayahnya memiliki masalah dalam kultivasi. Seiring waktu, tubuhnya terus memburuk. Bahkan, dia sudah mencari banyak obat untuk menyembuhkannya. Namun semua itu tidak berguna. Dengan wajah sedih, Mosusu meminta bantuan ke Bupan. Bupan akan membantu, namun dia juga meminta Mosusu membantunya. Mosusu sangat senang. Dia berjanji, malam ini juga akan membawakan data distrik Donghu. Bupan memperingatkan Mosusu agar dia berhati-hati kepada Tang Lao. Hantu yang menyerang sebelumnya pasti ada kaitannya dengan Tang Lao dan Mo Yi. Bupan juga memberikan sebuah liontin giok kepada Mosusu. Benda tersebut dapat melindungi hidupnya. Mosusu berterima kasih kepada Bupan, kemudian dia pun pergi. Bupan merasa Mosusu adalah satu-satunya orang yang bisa membantu mendapatkan informasi tersebut. Maka dari itu, Bupan perlu melindunginya. Berpindah ke real estate, ruang pemantauan. Kelompok Mo Yi melihat Mosusu di perusahaan. Melihat hal itu, Mo Yi tidak ingin melepaskan kesempatan tersebut untuk menghancurkan Mosusu. Tang Lao mulai beraksi. Dia mengeluarkan teknik. Teknik itu bernama Big Head Drop. Aura keluar dari tubuh Tang Lao. Di lain sisi, Mosusu masih mencari data yang diperlukan oleh Bupan. Akhirnya, Mosusu tahu beberapa tahun terakhir, banyak hal kotor, suap, dan pembunuhan yang terjadi. Sebagian besar uang perusahaan masuk ke kantong Mo Yi dan ayahnya. Jika Mosusu memberitahu ayahnya, mereka berdua pasti akan dipecat. Atap yang ada di atas Mosusu hancur. Sesosok makhluk melesat ke arahnya. Mosusu berteriak meminta bantuan ke Peng Bo. Seketika Peng Bo muncul untuk menyelamatkannya. Serangan yang datang tidak bisa dihentikan oleh Peng Bo. Bahkan serangan itu membuat Peng Bo terpental. Sampai-sampai dia memuntahkan darah. Mosusu berpikir, apakah hidupnya akan berakhir di sini? Tiba-tiba, liontin giok yang diberikan oleh Bupan bersinar. Dari dalam liontin, muncul sebuah kekuatan yang dapat memukul mundur makhluk tersebut. Makhluk itu pun hancur. Seperti yang diperkirakan Mosusu, Bupan pasti sudah menduga dirinya akan diserang. Maka dari itu, dia memberikan liontin tersebut. Karena informasi sudah didapat, Peng Bo segera mengajak Mosusu pergi. Di lain sisi, Bupan dapat merasakan liontin giok yang dia berikan kepada Mosusu telah hancur. Yang berarti, hidupnya dalam bahaya. Bupan akan pergi untuk memeriksa. Di ruang pemantauan, Tang Lao memukul meja, tubuhnya terluka. Dia tidak menyangka Mosusu dilindungi oleh harta ajaib. Bahkan teknik tengkorak dunia bawahnya dikalahkan. Mo Yi memerintahkan bawahan menangkap Mosusu. Dia tidak ingin informasi tersebut bocor. Di lain sisi, banyak penjaga sudah berada di pintu keluar. Karena itu, Mosusu tidak bisa keluar. Dia memutuskan pergi ke atap. Dia sangat yakin Bupan akan datang untuk menyelamatkannya. Mo Yi terus bergerak, ingin menangkap Mosusu. Saat ini, Mosusu sudah tiba di atap dan tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, yang membuat Peng Bo sangat khawatir. Namun, Mosusu menenangkannya. Dia yakin akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Mo Yi sudah tiba bersama dengan bawahannya. Dia meminta flashdisk yang dibawa oleh Mosusu. Mosusu berteriak, meminta Mo Yi bertobat dan tidak menambah dosa lagi. Mereka berdua berdebat. Mo Yi ingin merebut perusahaan keluarga Mo. Atas perintah Mo Yi, banyak bawahan melesat maju, berniat mengambil flashdisk dari tangan Mosusu. Sebagai seorang penjaga, Peng Bo tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia melawan orang-orang yang datang menyerang. Banyak bawahan berhasil dihajar oleh Peng Bo. Mo Yi mengeluarkan pistol. Dia menembak Peng Bo. Tembakan itu berhasil menembus tubuh Peng Bo. Mosusu sangat khawatir dengan keadaan Peng Bo. Namun Peng Bo menenangkan nona mudanya. Dia mengeluarkan teknik yang dapat menyembuhkan luka tersebut. Mo Yi kembali menodongkan pistol. Tapi sekarang, arah dan tujuannya adalah Mosusu. Peng Bo kembali berdiri untuk melindungi Mosusu.
Tembakannya kembali dilepaskan mengarah ke Mo Susu. Namun Peng Bo melindungi Mo Susu menggunakan tubuhnya. Mo Susu berteriak, "Sebupan, selamatkan kami!" Tembakan terus melesat mengarah tepat ke kepala Peng Bo. Di saat-saat kritis, Bupan muncul. Dia menangkap peluru yang akan menembus kepala Peng Bo. Keterkejutan muncul di wajah Mo Yi. Dia tidak menduga Bupan berada di sini. Peng Bo dan Mo Susu merasa tenang. Dengan adanya Bupan, mereka pasti akan selamat. Melihat Peng Bo terluka, Bupan melemparkan sebuah pil. Keterkejutan muncul di wajah Peng Bo. Dia menyadari pil tersebut adalah pil Yiki yang dapat meningkatkan ki sejati secara instan. Melihat Mo Susu bingung, Peng Bo menjelaskan, menurut rumor, 30 tahun yang lalu, pil itu muncul di salah satu rumah lelang. Harganya mencapai 10 miliar. Mo Susu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Bupan adalah seorang master. Dengan santai, dia memberikan pil tersebut kepada orang lain. Kembali ke Bupan, dia mendekat ke Mo Yi sambil berkata, "Mo Yi, tampaknya aktivitas gelap keluargamu beberapa tahun ini dilakukan olehmu." Mo Yi tidak membantah perkataan Bupan. Dia menatap Tang Lao dan meminta bantuannya. Tang Lao mengeluarkan sebuah teknik. Itu adalah gumantong anakan bumi yang sudah dia murnikan selama 10 tahun. Dia yakin dengan makhluk itu dirinya tidak akan terkalahkan. Bupan mengetahui gumantong ini dibagi menjadi 3. Gumantong anakan manusia, gumantong anakan bumi, dan gumantong anakan peri. Bupan tidak menyangka Tang Lao berani mengatakan dirinya tidak terkalahkan hanya dengan gumantong anakan bumi. Tang Lao tidak mempedulikan Bupan. Dia melepaskan gumantongnya. Gumantong itu melesat sambil meraung ke arah Bupan. Bupan mengangkat tangannya. Dari langit muncul guntur. Dia menggunakan sebuah teknik yang dapat memanggil guntur dan menjadikannya pedang. Pedang pun keluar. Pedang itu berwarna kuning keemasan. Dengan pedang guntur ini, Bupan akan menebas gumantong yang datang menyerang. Kekuatan yang sangat menakjubkan dikeluarkan. Kekuatan itu sangatlah kuat. Cahaya menjulang tinggi ke langit. Mo Susu yang melihat kejadian itu mengkhawatirkan Bupan. Namun Peng Bo menenangkan. Tang Lao tidak akan bisa melawan Bupan. Mo Ye menggertakkan gigi. Dia meyakinkan diri kalau Tang Lao tidak akan dikalahkan oleh Bupan. Kalau dia kalah, semua ini akan berakhir. Tang Lao terjatuh. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menstabilkan diri. Namun dia tidak bisa merasakan gumantongnya. Di lain sisi, Bupan baik-baik saja. Dia menatap Tang Lao sambil mengatakan, gumantong dan Tang Lao saling terikat. Ketika gumantongnya mati, Tang Lao juga akan mati. Seperti yang dikatakan Bupan, setelah gumantong di bumi hanguskan, Tang Lao juga terjatuh. Sebelum ajalnya tiba, Tang Lao berkata, "Aku tidak terima. Guruku pasti akan membalaskan dendamku." Namun Bupan tidak peduli. Bahkan jika gurunya tidak datang, Bupan akan mencarinya sendiri. Mo Susu tercengang. Dia melihat Bupan seperti dewa yang turun dari langit. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Perlahan-lahan, tubuh Mo Yi mundur. Keringat dingin keluar. Bupan kembali menanyakan tentang informasi orang tua Wang Chao. Apakah Mo Yi yang melakukannya? Mo Susu mengatakan memang Mo Yi yang melakukannya. Dia sudah mendapatkan informasi tersebut. Dalam keadaan terpojok, Mo Yi mengarahkan senjata api kepada Bupan. Dia tidak percaya kalau Bupan dapat memblokir semua peluru. Semua peluru yang ditembakkan oleh Mo Yi terhenti di depan Bupan. Peluru itu dikembalikan ke Mo Yi. Pada akhirnya Mo Yi pun terbunuh oleh pelurunya sendiri. Bupan berbalik menanyakan kondisi Peng Bo. Wajah Peng Bo sangat gembira. Dia mengatakan, bukan hanya sembuh, kekuatan dalam tubuhnya juga meningkat. Mo Susu juga berterima kasih ke Bupan karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Mo Susu juga menyerahkan informasi yang diminta oleh Bupan. Dia mengajak Bupan ikut bersamanya untuk mengambil dokumen kepemilikan tanah keluarga Wang. Beberapa saat kemudian, Bupan telah membereskan semua masalah. Setelah itu dia pun pergi menemui Wang Chao. Sedikit basa-basi. Setelah sedikit berbasa-basi, Bupan mengatakan dia telah mendapatkan informasi terkait kematian orang tuanya. Pembunuhnya adalah Mo Yi dan Tang Lao. Dan sekarang mereka berdua telah menerima balasannya. Bupan menyerahkan informasi tersebut. Air mata bahagia
Air mata bahagia keluar, menetes di wajah Wang Chao. Akhirnya dia tahu orang yang membunuh orang tuanya. Bu Pan juga memberikan semua aset keluarga Wang. Aset itu diberikan oleh Mo Susu kepada Wang Chao. Dengan demikian, properti keluarga Wang sudah dikembalikan. Wang Chao benar-benar berterima kasih kepada Bu Pan. Melihat Wang Chao yang bersedih, Bu Pan menanyakan apa yang akan dia lakukan. Di masa depan. Wang Chao merasa di tempat ini dia dan adiknya telah mengalami banyak kejadian buruk. Maka dari itu, dia berniat keluar negeri bersama adiknya. Bu Pan merasa itu bukanlah ide yang buruk. Maka dari itu, Bu Pan akan menghubungi Sang Bing untuk membantu Wang Chao berpindah ke keluarga Mo. Saat ini, Bu Pan pergi ke tempat tersebut bersama dengan Sang Bing. Dia tidak ingin basa-basi lagi dan meminta Mo Susu mengantarnya bertemu dengan ayahnya. Mereka berjalan masuk. Bu Pan ingin tahu informasi penyakit ayahnya. Mo Susu mengatakan ayahnya menerima luka dalam. Karena kultivasi yang melibatkan meridian. Hampir setiap malam dia muntah darah yang membuat tubuhnya semakin buruk. Mendengar penjelasan dari Mo Susu, Bu Pan merasa penyakit tersebut mirip dengan penyakit Long Oudian. Di lain sisi, ada seseorang yang sedang berlutut menghadap ke seseorang yang ada di kursi roda. Mo Susu mengatakan orang itu adalah ayah dari Mo Yi. Dia bernama Mong Bangyan. Mong Bangyan meminta belas kasih kepada ayah Mo Susu yang bernama Mo Chuyang. Namun dengan semua tindakan yang dilakukan oleh Mo Yi dan ayahnya,